Di era yang mengupayakan kesetaraan, apakah kita siap menghadapi bukti kuat yang mengungkapkan perbedaan mendasar antara otak pria dan wanita? Ilmu saraf, dengan teknik pencitraan canggih, menawarkan sekilas pandang ke dalam cara kerja otak yang rumit, mengungkapkan pola yang berbeda dalam arsitektur saraf pria dan wanita. Perbedaan ini menyoroti kekuatan dan tantangan unik yang melekat dalam susunan kognitif setiap gender. Studi yang menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional dan pencitraan tensor difusi memberikan konfirmasi visual yang mencolok tentang perbedaan ini. Penelitian di University of Pennsylvania mengungkapkan bahwa otak pria menunjukkan koneksi yang lebih kuat dalam belahan otak yang sama, sementara otak wanita menunjukkan peningkatan konektivitas antara belahan otak kiri dan kanan. Temuan ini sejalan dengan pengamatan bahwa corpus callosum secara signifikan lebih besar pada wanita, rata-rata sekitar 10%. Dr. Ruben Gur, seorang peneliti utama, mengatakan bahwa perbedaannya sangat konsisten sehingga kita dapat memprediksi jenis kelamin seseorang dengan melihat pemindaian otak mereka dengan akurasi 93%. Tarian rumit antara alam dan pengasuhan dimulai jauh sebelum seorang anak mengambil napas pertamanya. Selama perkembangan janin, interaksi hormon yang kompleks terutama testosteron, mengatur pembentukan otak, meletakkan dasar bagi jalur saraf yang berbeda pada pria dan wanita. Antara minggu ke-8 dan ke-24 kehamilan, lonjakan testosteron pada janin laki-laki membentuk arsitektur yang akan mendukung fungsi kognitif. Studi tentang congenital adrenal hyperplasia, di mana perempuan terpapar testosteron tingkat tinggi dalam kandungan, memberikan bukti kuat untuk peran hormon dalam membentuk pola kognitif. Memahami pengaruh hormon prenatal yang mendalam menggarisbawahi dasar biologis variasi kognitif antar jenis kelamin. Saat anak-anak tumbuh, variasi halus dalam jaringan saraf mereka seringkali terwujud sebagai perbedaan yang dapat diamati dalam kekuatan kognitif dan area tantangan. Rata-rata, anak perempuan cenderung menunjukkan perkembangan bahasa yang lebih awal dan lebih cepat, memperoleh kosakata yang lebih besar, dan menunjukkan keterampilan pemahaman bacaan yang lebih kuat di sekolah dasar. Anak laki-laki sering menunjukkan kekuatan dalam tugas visuospasial, seperti rotasi mental dan navigasi spasial. Mereka mungkin menunjukkan bakat yang lebih besar untuk penalaran matematika tertentu, terutama dalam geometri. Sangat penting untuk diingat bahwa ini adalah generalisasi yang luas, dan variasi individu dalam setiap kelompok gender jauh melebihi perbedaan yang diamati antara pria dan wanita secara keseluruhan. Mengakui variasi ini adalah tentang menyesuaikan pendekatan pendidikan untuk memelihara potensi unik dalam setiap anak. Perjalanan perkembangan otak mengikuti garis waktu yang berbeda pada pria dan wanita, dengan implikasi yang signifikan untuk pembelajaran dan strategi pendidikan. Anak perempuan biasanya mengalami puncak volume otak sekitar usia 10 hingga 11 tahun. Sementara anak laki-laki mencapai tonggak ini lebih lambat, sekitar usia 14 hingga 15 tahun. Perbedaan kecepatan perkembangan ini meluas ke proses mielinisasi, pembentukan selubung lemak di sekitar serabut saraf yang meningkatkan transmisi dan efisiensi sinyal. Dr. Jay Gitt mencatat bahwa mencoba mengajarkan sesuatu pada waktu yang salah secara perkembangan seperti mencoba mengajari babi bernyanyi, itu membuang-buang waktu Anda dan mengganggu babi itu. Mengenali lintasan perkembangan yang berbeda ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan anak laki-laki dan perempuan yang terus berkembang. Dengan menyelaraskan strategi pengajaran dengan ritme alami otak, kita dapat mengoptimalkan hasil belajar dan menumbuhkan kecintaan belajar seumur hidup pada semua anak. Bagian 5. Membongkar mitos, melampaui biner superioritas. Penemuan perbedaan otak berbasis jenis kelamin sering disalahartikan, memicu kesalahpahaman yang melanggengkan stereotip berbahaya, dan merusak pengejaran kesetaraan gender. Salah satu mitos yang tersebar luas menyamakan perbedaan dengan superioritas. Fakta bahwa otak pria dan wanita menunjukkan pola aktivitas yang berbeda, tidak menyiratkan bahwa yang satu secara inheren lebih baik daripada yang lain. Variasi ini mencerminkan tekanan dan adaptasi evolusioner yang berbeda, menghasilkan kekuatan relatif dalam domain kognitif tertentu, bukan superioritas keseluruhan.
Kesalahpahaman berbahaya lainnya adalah gagasan bahwa biologi adalah takdir. Sementara gen kita meletakkan dasar untuk perkembangan otak, otak sangat plastis, terus-menerus beradaptasi dan menyambungkan kembali dirinya sendiri sebagai respons terhadap pengalaman sepanjang hidup. Faktor lingkungan, termasuk pengasuhan, pendidikan, dan pengaruh budaya, memainkan peran penting dalam bentuk kemampuan kognitif dan pola perilaku kita. Bagian 6. Menyesuaikan pendidikan. Memberdayakan pikiran melalui pembelajaran individual. Memahami dasar neurobiologis perbedaan jenis kelamin dalam kognisi memiliki implikasi yang mendalam tentang bagaimana kita mendidik generasi berikutnya. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih individual, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang melayani kekuatan dan gaya belajar yang unik dari semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin. Pendekatan berbasis kekuatan melibatkan identifikasi dan pemeliharaan bakat kognitif spesifik setiap anak, memberikan kesempatan bagi mereka untuk unggul di bidang di mana otak mereka secara alami terhubung untuk berkembang. Menghormati lini masa perkembangan sama pentingnya. Kurikulum dan metode pengajaran yang fleksibel yang mengakomodasi variasi ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari harapan gender yang membatasi, kita memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Bagian 7. Sukses beraksi. Sekolah merangkul neurodiversitas. Prinsip-prinsip neurodiversitas sudah diterapkan di sekolah-sekolah inovatif di seluruh dunia dengan sukses luar biasa. Finlandia, yang terkenal dengan sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi, telah mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih berbasis permainan dan langsung, terutama di tahun-tahun awal. Pendekatan ini, yang selaras dengan kebutuhan perkembangan anak laki-laki dan perempuan, telah dipuji karena mengurangi kesenjangan prestasi dan menumbuhkan kecintaan belajar. Beberapa program secara khusus menargetkan keterampilan penalaran spasial anak perempuan yang sering kurang dimanfaatkan dengan memasukkan permainan dan aktivitas spasial sebelum memperkenalkan konsep matematika abstrak. Menyadari bahwa anak laki-laki mungkin merespons secara berbeda terhadap metode pengajaran tradisional, program-program ini menyesuaikan pendekatan mereka agar sesuai dengan gaya dan motivasi belajar anak laki-laki. Bagian 8. Alam dan pengasuhan, simfoni pengaruh. Perdebatan seputar perbedaan jenis kelamin dalam kognisi sering terjebak dalam dikotomi palsu antara alam versus pengasuhan. Pada kenyataannya, baik alam maupun pengasuhan memainkan peran integral dan saling berhubungan dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita belajar. Sementara perbedaan biologis dalam struktur dan fungsi otak berkontribusi pada variasi profil kognitif, perbedaan ini tidak deterministik. Otak kita sangat mudah beradaptasi, terus-menerus menyambungkan kembali diri mereka sendiri sebagai respons terhadap pengalaman kita. Memahami interaksi kompleks ini sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman bernuansa tentang gender dan kognisi. Bagian 9. Merayakan keunikan, seruan untuk pertumbuhan inklusif. Pada akhirnya, memahami dasar neurobiologis perbedaan jenis kelamin dalam kognisi bukanlah tentang memperkuat stereotip atau membatasi peluang. Dengan merangkul keragaman dalam segala bentuknya, termasuk neurodiversitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih kaya dan lebih bersemangat. Ketika kita menghargai cara berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia yang berbeda, kita membuka potensi penuh si manusia. Dengan memahami forum linda permainan manusia, kita menciptakan untuk di setiap pikiran full eksklusif adalah